Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya, kita semua kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabahul khair, kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar kelas 3 yang solih dan solihah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kelas 3 yang solih dan solihah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kita membahas tentang kisah tersebut, mari kita buka dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kelas 3 yang solih dan solihah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mengingkari perilaku umatnya yang selalu menyembah berhala. Pada saat itu, raja yang berkuasa adalah Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan menyisakan berhala yang besar karena ada tujuan tertentu. Ketika Namrud dan kaumnya datang ke tempat pemujaan, mereka melihat berhala-berhala kecil itu hancur lebur. Mereka marah besar dan murka atas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mencari tahu yang telah melakukannya itu, dan ternyata yang melakukannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka menyidang dan menghukumnya dengan cara dibakar di dalam tumpukan kayu yang sangat banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala, api tersebut menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api tersebut. Kelas 3 yang solih dan solihah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia dan lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tak memiliki anak, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Doa pun dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail bernama Hajar. Perintah Allah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah mencari air untuk putranya Ismail. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, munculnya air Zam-Zam di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta Nabi Ismail hormat dan patuh kepada orang tuanya. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim agar mengorbankannya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak disembelih diganti dengan seekor domba. Kelas 3 yang solih dan solihah, pada satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada putranya Ismail. Mereka berdua pun mulai membangun Ka'bah hingga selesai. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam terpatri dari waktu ke waktu. Kini semua menjadi pelajaran bagi kehidupan umat manusia.
Demikian pembahasan singkat pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau belum dimengerti, boleh disampaikan ke Pak Syahri. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ila liqa.